Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Reza dan Dian adalah pasangan yang hidup dalam kemewahan di sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Reza, seorang pengusaha sukses, dikenal sebagai sosok pria berkarisma dengan senyuman yang mampu memikat siapa saja. Dian, istrinya, adalah seorang wanita cantik dan anggun, mantan model yang kini mengabdikan diri sebagai ibu rumah tangga dan pengelola kegiatan sosial di lingkungannya. Kehidupan mereka sering menjadi topik pembicaraan di antara tetangga dan teman-teman mereka. Di mata orang luar, mereka adalah pasangan sempurna yang memiliki segalanya. Namun, di balik pintu rumah besar itu, ketidakseimbangan mulai muncul. Dian merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Malam-malam panjang seringkali berlalu tanpa percakapan berarti, hanya ditemani oleh bunyi ketukan keyboard Reza yang sibuk dengan pekerjaannya. Dian mencoba mengabaikan perasaan sepi itu dengan menyibukkan diri dalam aktivitas sosialnya, berharap hubungan mereka akan kembali seperti dulu. Sementara itu, di sisi lain, Reza terperangkap dalam dilema yang ia ciptakan sendiri. Di kampus tempat ia menjadi pembicara tamu beberapa bulan lalu, ia bertemu dengan Nadia, seorang mahasiswi yang cerdas dan penuh semangat. Hubungan yang awalnya hanya berupa percakapan ringan tentang karir dan ambisi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Reza tak kuasa menolak pesona muda Nadia yang mengingatkannya pada masa-masa awal pernikahannya dengan Dian. Reza mulai pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Dian, yang pada awalnya percaya, mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Aroma parfum wanita yang asing sesekali tercium dari pakaian Reza. Pesan-pesan di ponselnya yang sebelumnya penuh dengan pembicaraan ringan kini lebih sering kosong, seperti sengaja dihapus. Ketegangan mulai memuncak saat Dian menemukan tanda-tanda kecil yang tak bisa diabaikan. Tagihan restoran mahal tanpa dirinya, serta kebohongan kecil tentang perjalanan bisnis yang seharusnya tidak membutuhkan penginapan. Meski Dian belum memiliki bukti nyata, ia merasakan insting seorang istri yang jarang salah. Hubungan yang awalnya penuh cinta kini berubah menjadi medan perang diam-diam. Dian berdiri di depan cermin, mematut dirinya yang masih tampak anggun meski usia perlahan bertambah. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan dari pantulan itu. Kekhawatiran yang mengintip di balik matanya. Akhir-akhir ini, Reza sering pulang larut malam dengan berbagai alasan yang semakin terdengar dibuat-buat. Lembur lagi? Tanyanya malam itu ketika Reza baru saja membuka pintu rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia berdiri di ruang tamu, bersilang tangan dengan wajah dingin. Reza menghela napas, menahan kesal. Iya, sayang. Klien tadi rewel banget, jadi rapatnya molor. Ia melepas dasinya dengan gerakan cepat. Wajahnya mengerut seperti orang yang tak ingin diganggu. Setiap malam lembur, rasanya terlalu sering. Reza, apa benar karena pekerjaan? Dian tidak lagi menyembunyikan kecurigaannya. Reza menghentikan gerakannya sejenak, menatap Dian dengan tajam. Maksudmu apa? Kamu pikir aku bohong? Suaranya meninggi, dan tatapan matanya seperti kilatan api, siap meledak kapan saja. Dian mundur sedikit, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku hanya bertanya, kamu mudah sekali tersinggung akhir-akhir ini. Karena kamu selalu curiga tanpa alasan. Aku kerja mati-matian untuk keluarga ini, Dian. Apa kamu tidak bisa sedikit percaya padaku? Reza membanting dasinya ke sofa dan berjalan ke dapur, mengambil segelas air dengan tangan gemetar. Dian terdiam, tetapi pikirannya berputar semakin cepat. Sikap defensif Reza justru menambah keyakinannya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil. Aroma parfum asing di bajunya,
Pesan yang masuk di ponselnya tetapi segera dihapus, dan ekspresi gelisah yang selalu muncul saat Dian mendekatinya. Malam berikutnya, Reza lagi-lagi pulang terlambat, dan kali ini wajahnya lebih lelah dari biasanya. Namun, di balik kelelahan itu, Dian menangkap sesuatu, seperti perasaan bersalah yang tak terucapkan. "Kamu makan malam di luar?" Dian bertanya sambil memperhatikan noda saus kecil di kerah bajunya. Reza menatapnya dengan pandangan penuh pertimbangan, seperti sedang memilih kata yang tepat untuk melawan. "Aku cuma makan cepat di kantor. Ada catering." "Catering pakai saus marinara sekarang?" Dian membalas dengan nada dingin, menunjukkan noda di bajunya. Reza tertegun, lalu meledak. "Apa sih maksudmu, Dian? Setiap malam kamu interogasi aku seperti ini. Aku sudah cukup lelah di luar sana tanpa harus menghadapi kamu yang selalu menyudutkan. Karena kamu menyembunyikan sesuatu, Reza." "Aku tahu itu," balas Dian dengan suara tegas, meski hatinya berdebar kencang. Wajah Reza memerah, matanya berkilat penuh emosi. "Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Kamu yang berlebihan. Kalau terus begini, aku mungkin lebih betah di luar daripada di rumah ini," katanya sebelum berjalan cepat ke kamar, meninggalkan Dian yang berdiri kaku dengan air mata mengalir pelan di pipinya. Dian tahu, kata-kata Reza adalah senjata terakhirnya untuk melawan tuduhan. Namun, bagi Dian, itu justru semakin membuktikan bahwa ada retakan besar di antara mereka yang tak lagi bisa disembunyikan. Sedangkan di sisi lain di malam berikutnya, di sebuah restoran eksklusif dengan cahaya remang-remang yang romantis, Reza duduk berhadapan dengan Nadia. Wanita muda itu tersenyum manja sambil memainkan rambut panjangnya yang berkilau. Gaun merah yang ia kenakan memeluk tubuhnya dengan sempurna, membuat semua orang di ruangan itu menoleh. Namun, perhatian Nadia hanya untuk Reza. "Kamu benar-benar nggak perlu melakukan semua ini, Bang," katanya dengan nada lembut, menggoda. Tangannya menyentuh pergelangan tangan Reza, jari-jarinya memainkan jam tangan mahal yang baru saja diberikan oleh pria itu. Reza tersenyum, sebuah senyuman yang hanya ia simpan untuk Nadia belakangan ini. "Apa salahnya? Aku suka lihat kamu bahagia," katanya sambil menyerahkan kotak kecil berwarna biru tua, logo perhiasan mewah terukir di atasnya. Nadia terkejut, matanya membulat penuh antusias. "Bang, ini apa lagi? Baru minggu lalu aku dapat kalung dari kamu." "Buka saja," jawab Reza dengan nada penuh rahasia. Dengan cepat, Nadia membuka kotak itu dan menemukan sepasang anting berlian yang berkilau seperti bintang. Ia mendesah kagum, lalu melompat dari tempat duduknya untuk memeluk Reza. "Kamu ini terlalu baik sama aku. Aku nggak tahu gimana bisa membalasnya." Reza tertawa kecil, menikmati setiap detik perhatian yang diberikan Nadia. Di samping Nadia, ia merasa muda kembali, lepas dari tekanan rumah tangga dan tanggung jawab yang mengekangnya. Namun, ada harga mahal untuk kebahagiaan sesaat ini. Di balik layar, keuangan perusahaan mulai tertekan. Reza menggunakan dana operasional untuk memenuhi gaya hidup Nadia yang semakin tinggi. Jam tangan mewah, liburan ke luar negeri, dan bahkan apartemen kecil di pusat kota. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini hanya sementara, bahwa ia bisa menutup kekurangan itu sebelum ada yang menyadari. Sementara itu, hubungan mereka semakin intens. Reza menemukan kenyamanan dalam perhatian Nadia, dalam cara wanita muda itu memandangnya seolah-olah ia adalah segalanya. Sebaliknya, Nadia tahu betul cara memanfaatkan situasi. Ia memuji Reza tanpa henti, memperlakukan setiap hadiah yang ia terima dengan rasa syukur yang berlebihan, membuat pria itu semakin terjerat. Di suatu malam setelah makan malam romantis, mereka duduk bersama di apartemen Nadia. Musik jazz lembut mengalun di latar belakang. Nadia bersandar di bahu Reza, jarinya menggambar lingkaran kecil di telapak tangannya. "Aku kadang takut kehilangan kamu, Bang," katanya dengan suara pelan. Reza menghela napas panjang, mencium puncak kepalanya. "Kamu gak akan kehilangan aku, Nat. Aku di sini. Tapi kamu punya keluarga.
Reza menatapnya, matanya berkilat penuh tekad. Kamu gak usah khawatir. Aku akan selalu ada buat kamu. Aku janji. Dian menatap layar laptopnya dengan rahang mengeras. Rekap mutasi rekening yang baru saja ia terima dari staf keuangan menunjukkan angka-angka mencurigakan. Transfer dalam jumlah besar, berulang kali, ke rekening yang tak dikenalnya. Tanggal-tanggal transaksi itu sejalan dengan momen-momen ketika Reza mengaku lembur atau sedang sibuk dengan klien. Apa ini? Gumamnya pelan. Namun suaranya bergetar oleh emosi yang ia coba tahan. Ia menutup laptop dengan kasar. Rasa panas di dadanya semakin membara. Dian tidak mau langsung menyerang Reza tanpa bukti lebih lanjut. Ia tahu bahwa emosi saja tidak akan membawa hasil. Tapi kali ini ia tidak akan diam. Dengan tenang, Dian menghubungi salah satu temannya yang bekerja di bank untuk melacak penerima transfer itu. Beberapa hari kemudian, ia mendapat nama dan informasi yang mengejutkan. Nadia, seorang mahasiswi muda yang cantik, sering terlihat di acara kampus dan lingkaran sosial yang berbeda jauh dari dunia Dian. Malam itu, Dian duduk di kamar, menggenggam ponselnya sambil menelusuri media sosial Nadia. Foto-foto wanita muda itu memamerkan hadiah-hadiah mahal, dari tas mewah hingga perhiasan yang tak asing lagi. Sebab beberapa di antaranya adalah barang yang pernah ia lihat di katalog pilihan Reza. Matanya menyipit. Jadi ini yang kamu lakukan di belakangku, Reza? Pikirnya dengan suara hati yang penuh kemarahan. Namun, Dian menahan diri untuk tidak langsung mengkonfrontasi suaminya. Dian menatap Reza yang baru saja pulang dengan wajah letih. Pria itu menyapa seadanya sebelum berlalu menuju kamar. Seperti biasa, Dian hanya tersenyum tipis, menyembunyikan amarah yang sudah menggunung di dadanya. Sayang, aku buatkan teh hangat. Mau, kan? Tanyanya lembut, membuat Reza berhenti sejenak dengan raut bingung. Iya, boleh? Jawab Reza singkat, merasa aneh dengan kelembutan Dian yang mendadak. Di dapur, tangan Dian gemetar saat menuangkan teh ke cangkir. Setiap kali ia mengingat wajah Nadia, senyumnya yang manja, dan hadiah-hadiah mahal yang Reza berikan, emosinya hampir meledak. Namun, ia menarik napas panjang. Bukan saatnya sekarang. Ia butuh strategi. Malam itu, Dian mulai menyusun rencana. Ia berpikir, jika hanya meledakkan emosi, Reza mungkin akan mencari alasan untuk membela diri atau, lebih buruk, semakin lari ke pelukan Nadia. Ia harus lebih cerdik. Dalam hari-hari berikutnya, Dian sengaja menunjukkan perhatian ekstra pada Reza. Ia memastikan makan malam selalu siap, bahkan sesekali memberikan kejutan kecil seperti mengirimkan pesan manis di tengah hari. Sikapnya yang mendadak penuh kasih sayang membuat Reza lebih rileks, mengurangi kewaspadaannya. Namun, di belakang semua itu, Dian diam-diam mengumpulkan bukti. Ia mendekati teman-temannya yang memiliki koneksi dengan komunitas bisnis untuk mencari tahu lebih dalam tentang aktivitas Reza. Bahkan mengupah penyelidik swasta untuk memastikan kebenaran dugaannya. Di satu sisi, sikap tenang Dian membuat Reza merasa lega. Mungkin Dian gak curiga, pikirnya. Namun, di sisi lain, Dian sudah memiliki agenda besar yang akan menghancurkan ilusi hubungan yang selama ini dibangun oleh suaminya. Reza duduk di ruang rapat, mendengarkan laporan dari manajer keuangannya dengan dahi berkerut. Grafik di layar proyektor menunjukkan penurunan yang tajam dalam neraca perusahaan. Suara manajer itu terdengar berat saat ia melanjutkan. Pak Reza, jika kita tidak segera menutup celah ini, kita berisiko gagal membayar utang jatuh tempo bulan depan. Bahkan, ada kemungkinan kita tidak mampu mengembalikan modal beberapa pemilik saham. Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Reza, yang berusaha keras menyembunyikan kegelisahannya. Dalam benaknya, ia tahu persis kemana sebagian besar uang itu mengalir. Nadia, hadiah-hadiah mahal, liburan mewah, bahkan apartemen yang ia sewakan untuknya telah membuat lubang besar dalam keuangan perusahaan. Berapa waktu yang kita punya sebelum kondisi ini benar-benar tidak terkendali? Tanya Reza akhirnya,
mencoba memecah keheningan. 1 bulan, maksimal 2, jika kita tidak mengambil langkah drastis, jawab manajer itu. Setelah rapat usai, Reza kembali ke kantornya dengan langkah berat. Pikirannya kacau, dihantui oleh bayangan kehancuran perusahaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Karyawan mulai membicarakannya, dan beberapa bahkan secara terang-terangan menyatakan ketidakpuasan atas keputusan-keputusan finansialnya yang terlihat sembrono. Namun, alih-alih memikirkan solusi konkret, pikirannya kembali melayang kepada Nadia. Ia tahu, berhenti mengalirkan uang ke wanita itu adalah langkah logis. Tetapi ia juga takut kehilangan Nadia, jika ia berhenti memberinya kehidupan yang glamor. Reza pulang malam itu dengan wajah kusut dan penuh emosi. Ia membanting pintu mobilnya, berjalan masuk ke rumah tanpa menyapa Dian seperti biasanya. Dian, yang duduk di sofa dengan buku di tangan, langsung memperhatikan perubahan itu. Ia menutup bukunya perlahan dan menatap Reza dengan dahi berkerut. "Kamu kenapa, Za? Ada masalah di kantor?" tanyanya hati-hati. Reza menghela napas panjang sebelum menjatuhkan tubuhnya di sofa. "Perusahaan ada masalah keuangan." "Gawat?" jawabnya dengan suara berat. Dian duduk lebih dekat, berusaha menunjukkan perhatian. "Seberapa parah? Kalau kita gagal bayar utang bulan depan, perusahaan bisa bangkrut." Aku nggak tahu harus gimana," katanya sambil memegang kepala. Dian terdiam sejenak, mencoba menahan diri untuk tidak langsung menyudutkannya. Ini momen yang ia tunggu, untuk masuk ke celah kelemahan Reza dan perlahan menggenggam kendali. Dengan nada lembut, ia berkata, "Aku tahu seseorang yang mungkin bisa membantu. Namanya Ardi. Dia punya banyak pengalaman dalam restrukturisasi keuangan perusahaan." Reza menatap Dian, matanya penuh keraguan dan sedikit rasa heran. Selama ini, ia menganggap Dian tidak terlalu memahami dunia bisnis, tetapi sekarang istrinya menawarkan solusi yang terdengar masuk akal. "Ardi ini siapa?" tanyanya. "Teman lama keluarga. Dia dulu sering membantu ayahku di bisnisnya. Kalau kamu mau, aku bisa menghubunginya untuk atur pertemuan." Reza mengangguk pelan, terlalu bingung untuk mencari jalan keluar sendiri. "Baiklah, coba atur pertemuan secepatnya. Kalau dia bisa membantu, aku akan sangat berterima kasih." Dian tersenyum kecil, menyembunyikan rasa puas yang mulai tumbuh di dalam dirinya. "Tentu, sayang. Kita akan melewati ini bersama." Malam itu, saat Reza akhirnya tertidur dengan pikiran yang sedikit lebih tenang, Dian duduk di tempat tidur mereka, memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu betul bahwa memperkenalkan Ardi kepada Reza adalah bagian dari rencana yang lebih besar, rencana untuk balas dendam. Pertemuan antara Reza dan Ardi berlangsung di sebuah kafe mewah di pusat kota. Dian hadir menemani, tetapi ia lebih banyak diam, membiarkan kedua pria itu berbicara. Ardi, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan penampilan rapi dan gaya bicara tenang, langsung memancarkan aura percaya diri. Setelah mendengarkan penjelasan Reza tentang kondisi keuangan perusahaannya, Ardi mengangguk pelan sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. "Jadi, Anda butuh suntikan dana cepat untuk menyelamatkan perusahaan Anda dari gagal bayar. Begitu, Pak Reza?" "Betul. Jika tidak, saya akan kehilangan segalanya," jawab Reza dengan nada penuh urgensi. Ardi tersenyum kecil, lalu bersandar ke kursinya. "Saya paham situasi Anda, dan, kebetulan, saya memiliki sumber dana yang bisa membantu. Namun, untuk menghindari risiko, saya membutuhkan jaminan. Sesuatu yang bisa meyakinkan saya bahwa uang saya tidak akan hilang begitu saja." Reza mengerutkan dahi. "Jaminan seperti apa, Pak Ardi?" "Jaminan berupa kepemilikan sebagian saham perusahaan Anda atau dokumen penting yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar serius dengan kerjasama ini. Bukan karena saya tidak percaya, tetapi ini prosedur standar dalam investasi," jawab Ardi sambil tersenyum ramah. Dian, yang sejak tadi hanya diam, mencuri pandang ke arah Reza, mencoba membaca reaksi suaminya.
Ia tahu bahwa Reza sedang berada dalam situasi sulit, dan keputusan yang diambilnya akan sangat dipengaruhi oleh tekanan yang ia rasakan. Tanpa berpikir panjang, Reza mengangguk. Baiklah, saya bisa memberikan sertifikat kepemilikan perusahaan sebagai jaminan. Anda bisa menahannya sampai semua utang saya lunas dan perusahaan kembali stabil. Ardi tersenyum lebih lebar, tetapi ada kilatan di matanya yang sulit ditafsirkan. Sebuah keputusan yang bijak, Pak Reza. Jika Anda setuju, saya akan segera menyiapkan dokumen perjanjian. Setelah Anda tanda tangani, dana akan segera saya cairkan. Dian hanya tersenyum kecil, pura-pura mendukung, meski dalam hatinya ia merasa getir. Ia tahu Reza terlalu terdesak untuk melihat jebakan yang mungkin disiapkan oleh Ardi. Beberapa hari kemudian, Reza menyerahkan sertifikat kepemilikan perusahaannya kepada Ardi dalam pertemuan lanjutan. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen perjanjian yang diajukan Ardi tanpa membaca terlalu detail isi setiap pasalnya. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Reza, kata Ardi sambil menjabat tangan Reza dengan erat. Saya pastikan dana Anda akan cair dalam waktu dekat, dan perusahaan Anda akan kembali stabil. Reza merasa lega, meski hanya sesaat. Ia tak menyadari bahwa langkah yang diambilnya barusan bukan hanya mempertaruhkan perusahaan, tetapi juga masa depannya. Dian, yang menyaksikan semuanya dari dekat, hanya diam sambil menyembunyikan rasa puas dalam senyum samar. Ia tahu, permainan ini baru saja dimulai. Malam itu, di tengah kepanikannya, Reza menerima pesan dari Nadia. Layar ponselnya menyala, memperlihatkan foto Nadia dengan gaun hitam ketat. Duduk di depan meja makan dengan lilin yang menyala temaram. Pesan teks menyertainya. Bang, aku rindu. Kalau aku dapat sesuatu yang spesial malam ini, kita bisa habiskan malam yang indah bersama. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Reza memandangi pesan itu lama, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, beban masalah keuangan perusahaannya menekan dadanya seperti batu besar. Namun di sisi lain, Nadia adalah pelariannya, cahaya kecil di tengah kegelapan hidupnya belakangan ini. Ia mengetik balasan, jemarinya sedikit gemetar. Apa yang kamu mau, sayang? Tak lama, Nadia membalas. Kamu tahu, Bang, aku lagi butuh uang buat beli sesuatu yang aku incar sejak lama. Kalau bisa sekarang ya, Bang. Nanti aku pastikan kamu nggak akan nyesel. Reza tahu apa yang Nadia maksud. Jumlahnya pasti besar, seperti biasa. Namun, meski perusahaan berada di ambang kehancuran, ia tetap tak mampu menolak pesona wanita muda itu. Baginya, Nadia adalah oase yang membuatnya lupa sejenak akan semua tekanan yang ia hadapi. Tanpa berpikir panjang, Reza membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Dalam beberapa klik, ia mentransfer sejumlah uang besar ke rekening Nadia. Setelahnya, ia mengirim pesan, "Sudah aku transfer, sayang. Jangan lupa janjimu." Beberapa menit kemudian, balasan dari Nadia muncul. "Terima kasih, Bang. Kamu memang terbaik. Aku siap-siap dulu, ya. Nanti malam aku akan buat kamu bahagia." Namun, setelah pesan itu terkirim, Nadia hanya tersenyum sambil menyesap wine di apartemennya. Baginya, Reza hanyalah ATM pribadi yang selalu bisa ia andalkan. Ia tahu pria itu sedang terjepit, tetapi ia tidak peduli selama kebutuhannya terpenuhi. Kamar suite hotel itu dihiasi dengan lilin aromaterapi yang berjejer rapi di atas meja, memancarkan cahaya lembut yang menciptakan suasana intim. Musik jazz pelan mengalun dari speaker di sudut ruangan, menambah nuansa romantis. Di atas tempat tidur, taburan kelopak mawar merah membentuk pola hati. Sebuah kejutan kecil yang disiapkan oleh Nadia untuk malam istimewa itu. Reza duduk di sofa, mengenakan kemeja kasual yang dipadukan dengan blazer elegan. Ia menatap Nadia yang tengah menuangkan wine ke dalam 2 gelas kristal. Wanita muda itu tampak mempesona dalam gaun satin berwarna merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya digelung sederhana,
tetapi cukup untuk menonjolkan garis rahangnya yang anggun. Untuk kita, kata Nadia sambil menyerahkan salah satu gelas kepada Reza. Senyumnya manis, namun tatapan matanya penuh gairah. Reza tersenyum dan mengangkat gelasnya. Untuk malam yang indah ini. Mereka bersulang, dan Reza merasakan sedikit ketenangan menyelimuti dirinya. Seolah semua masalah di luar sana menghilang begitu saja. Bersama Nadia, ia bisa melupakan tekanan di kantor, kritik dari karyawannya, dan bahkan tatapan Dian yang belakangan ini terasa seperti menembus dirinya. Setelah beberapa tegukan wine, Nadia mengulurkan tangan dan menarik Reza ke tengah ruangan. "Ayo, kita berdansa," katanya dengan nada menggoda. "Dansa? Aku nggak terlalu bisa," jawab Reza, tertawa kecil. "Aku ajarin," balas Nadia, meletakkan tangan Reza di pinggangnya dan memegang tangannya yang lain. Ia mulai menggerakkan tubuh mereka perlahan, mengikuti irama musik. Di bawah cahaya remang-remang dan alunan melodi, mereka bergerak bersama. Reza menatap wajah Nadia yang begitu dekat, dan sejenak ia merasa dunia hanya milik mereka berdua. "Terima kasih, Nadia," bisik Reza, suaranya dipenuhi kehangatan. "Kamu selalu tahu caranya bikin aku lupa semua masalah." Nadia tersenyum dan menyandarkan kepalanya di dada Reza. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Bang. Aku senang kalau aku bisa jadi tempat kamu melarikan diri." Malam itu berlanjut dengan makan malam romantis yang dipesan ke kamar. Mereka berbicara tentang impian dan rencana masa depan. Meskipun Reza tahu bahwa rencana itu hanyalah bayangan yang sulit diwujudkan. Namun, ia memilih untuk larut dalam momen itu. Menikmati setiap detiknya bersama Nadia tanpa memikirkan konsekuensi. Setelah makan malam, mereka berbaring di tempat tidur, berbicara pelan sambil tertawa kecil. Reza memandang Nadia dengan perasaan campur aduk, antara rasa sayang yang membara dan rasa bersalah yang terus menghantuinya di sudut hatinya. Dalam pikirannya, ia merasa percaya diri. Selama ia bisa menyembunyikan hubungan ini dengan baik, tidak ada yang akan tahu. Dian tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigai dirinya, dan perusahaan meski dalam masalah, masih bisa bertahan dengan bantuan Ardi. Reza membuka aplikasi perbankan di ponselnya dengan tangan yang gemetar. Ketika ia melihat saldo rekening perusahaan, matanya membelalak. Angka yang tercantum di layar itu sangat mengejutkan, saldo kosong. Ia menarik napas dalam-dalam, berharap ada kesalahan teknis atau mungkin delay dalam proses transaksi. Namun, setelah memeriksa beberapa kali, kenyataan yang ia hadapi semakin menekan. Bukan hanya saldo yang kosong, tapi aset-aset perusahaan yang bernilai tinggi kini sudah tidak lagi tercatat atas nama perusahaan. Reza merasa dunia berputar begitu cepat, seolah semua yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Dengan perasaan cemas, ia segera menghubungi Ardi. Telepon pertama berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara Ardi yang tenang, namun penuh dengan nada mengejek, terdengar dari ujung telepon. "Ya, Pak Reza, ada yang bisa saya bantu?" Reza mencoba menahan emosi yang mulai meledak. "Ardi, apa yang terjadi? Mengapa rekening perusahaan kosong? Aset-aset itu? Kenapa semua hilang begitu saja?" Di balik telepon, Ardi hanya tertawa pelan. "Pak Reza, saya pikir Anda sudah tahu. Semua itu adalah bagian dari perjanjian kita. Uang yang Anda pinjamkan kepada saya, serta jaminan yang Anda berikan, semua itu sudah saya alihkan. Sejujurnya, saya sudah memperingatkan Anda sebelumnya." Tawa Ardi semakin jelas terdengar, seolah ada kepuasan di balik setiap kata yang ia ucapkan. "Anda terlalu percaya diri, Pak. Tapi jangan khawatir, saya akan memastikan Anda tetap terjaga dalam keputusasaan. Sekali lagi, terima kasih atas sertifikat kepemilikan itu. Itu sangat berharga." Reza terdiam beberapa saat, kebingungannya berubah menjadi kemarahan yang meluap. "Ardi, kau sudah menghancurkan segalanya. Perusahaan ini milikku, kau tidak bisa begitu saja mengambilnya." Namun, Ardi hanya tertawa lagi. "Oh,
Tapi saya sudah melakukannya, Pak Reza. Dan Anda sudah terlambat. Selamat tinggal. Telepon itu pun terputus, meninggalkan Reza dalam kebingungannya yang mendalam. Rasa stres dan frustasi yang luar biasa mulai menguasainya. Ia merasakan perutnya mual, seolah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apa yang tersisa baginya? Reza pun terjatuh di kursinya, menatap kosong ke layar ponselnya. Seluruh usahanya, semua yang ia kerjakan, terasa sia-sia. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Ardi, Nadia mulai merasakan adanya perubahan. Ponsel Reza tidak lagi berdering dengan pesan-pesan manis darinya. Tak ada lagi uang yang ditransfer dengan jumlah besar untuk memenuhi keinginannya. Setiap kali ia menghubungi Reza, tanggapan pria itu semakin dingin dan terkesan cemas. Akhirnya, Nadia memutuskan untuk mendatangi Reza. Ketika ia masuk ke apartemen Reza, ia langsung melihat wajah pria itu yang penuh dengan kecemasan dan kegelisahan. Reza yang biasanya tampak percaya diri dan tenang kini terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Nadia berjalan mendekat, wajahnya penuh dengan kemarahan. Apa yang terjadi denganmu, Bang? Kenapa kamu nggak bisa lagi memenuhi kebutuhan aku seperti dulu? Tanyanya dengan nada tinggi. Reza menatap Nadia, menyadari bahwa dunia yang ia bangun dengan wanita itu pun mulai runtuh. Nadia, aku sedang dalam masalah besar. Perusahaan hancur, dan aku sudah kehilangan segalanya. Nadia tertawa kecil, tapi tawanya tidak terdengar lucu. Masalah besar? Jadi, aku harus dengar ini sekarang? Kamu pikir aku akan tetap di sini menemanimu dalam keadaan seperti ini? Wajahnya mulai berubah. Dari yang sebelumnya terkesan manja dan penuh gairah, kini penuh dengan kemarahan. Kamu memang tak berguna, Reza. Aku sudah mendapatkan semuanya dari kamu, uang, hadiah, kehidupan mewah. Tapi sekarang, sumber uangmu mengering, dan kamu nggak punya apa-apa lagi untuk aku. Nadia mendekat, memandang Reza dengan jijik. Kamu nggak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Aku nggak punya waktu untuk orang miskin sepertimu. Aku lebih baik mencari om-om lain yang bisa memberiku lebih banyak. Reza merasa hatinya teriris mendengar kata-kata itu. Ia ingin membela dirinya, ingin memohon agar Nadia tetap di sisinya, tapi ia tahu bahwa wanita itu hanya menginginkan uang dan kemewahan, bukan cinta sejati. Dengan satu gerakan cepat, Nadia berbalik dan berjalan keluar dari apartemennya. Jangan hubungi aku lagi, Reza. Selamat tinggal. Reza hanya bisa berdiri di tempat, merasa seperti dihantam badai. Di hadapannya, segala sesuatu yang pernah ia anggap penting, perusahaan, hubungan dengan Nadia, bahkan rasa percaya dirinya, semua hilang begitu saja. Ia merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tak ada ujungnya. Setelah beberapa hari mengasingkan diri, Reza akhirnya pulang ke rumah. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak lusuh dan kelelahan. Dia melangkah cepat ke ruang tamu, langsung menuju Dian yang sedang duduk santai di sofa. Mata Reza dipenuhi amarah yang membara, dan suara langkah kakinya menggema di seluruh rumah yang terasa kosong. Dian! Reza berteriak, suaranya keras dan penuh emosi. Dian menoleh dengan tenang, tidak terkejut melihat suaminya pulang dalam keadaan seperti itu. Reza, ada apa? Kenapa wajahmu seperti itu? Dian bertanya dengan nada yang datar, seolah tidak peduli dengan semua kegelisahan yang ada di diri suaminya. Ardi. Reza mendekat dengan penuh amarah. Dia penipu. Semua yang dia katakan, semua yang dia janjikan, bohong. Dia sudah mengkhianati aku, dan aku sudah kehilangan segalanya. Dian hanya diam, memandang suaminya dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Reza, yang semakin terdesak, melanjutkan dengan nada lebih tinggi. Dia mengambil perusahaan. Dian, semua aset itu, semua yang aku miliki, semuanya sudah dia ambil. Dian tetap duduk tenang, tidak ada reaksi terkejut atau khawatir yang tampak di wajahnya. Jadi, sekarang kamu baru menyadari, kata Dian dengan sinis, suaranya penuh dengan nada mengejek.
Ardi memang sahabatku. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Tapi dia mungkin bisa mengkhianatimu, Reza. Reza tercengang, keringat dingin mulai muncul di dahinya. Apa maksudmu, Dian? Dian bangkit dari tempat duduknya dengan gerakan tenang dan melepaskan pandangan tajam ke arah suaminya. Kamu pikir kamu masih punya sesuatu untuk aku? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Dian memandang Reza dengan penuh kebencian yang tertahan. Aku tahu semuanya, Reza. Semua perselingkuhanmu dengan Nadia. Aku tahu bagaimana kamu menghabiskan uang perusahaan untuk wanita itu. Reza mundur beberapa langkah, seolah dunia yang biasa ia kenal mulai runtuh di sekitarnya. Dian, kamu tahu. Dian mengangguk, sebuah senyum sinis menghiasi bibirnya. Tentu saja aku tahu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membongkarnya. Dan sekarang, saat kamu benar-benar terjepit, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah lebih dulu tahu segalanya. Reza merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Semua yang ia lakukan untuk menutupi perselingkuhannya, semua yang ia sembunyikan, kini terungkap begitu saja. Di hadapan Dian, ia merasa tidak lagi bisa menyembunyikan apa-apa. Dian melangkah ke meja, mengambil beberapa berkas dan dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini semua bukti, Reza. Bukti dari segala yang kamu sembunyikan dariku. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Nadia. Aku tahu tentang semua transaksi yang mencurigakan. Dan aku tahu bahwa kamu sudah mengorbankan perusahaan ini hanya untuk kepentingan pribadimu. Reza merasa semakin terperangkap, kebingungannya semakin dalam. Dian, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa seperti sudah kehilangan semuanya. Dian menatapnya dengan dingin. Kamu sudah kehilangan semuanya sejak lama, Reza. Tapi aku baru mulai mengatur semuanya sekarang. Ardi sudah membantu aku mengambil alih perusahaan. Dan semua yang kamu lakukan, kamu memang layak mendapatkannya. Reza berdiri terpaku di depan Dian, merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Kamu yang mengatur semua ini? Tanyanya dengan suara tercekat. Dian menatapnya dengan penuh kepuasan. Tentu saja. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di belakangku? Kamu pikir aku tidak sadar dengan semua perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Reza, yang masih terhuyung-huyung dengan kenyataan yang baru saja terungkap, mencoba mencari pegangan. Tapi, perusahaan itu milikku. Itu semua milikku, Dian. Kamu tidak bisa begitu saja mengambilnya dariku. Dian tersenyum dingin, mendekati Reza. Perusahaan itu sudah sejak lama bukan milikmu lagi, Reza. Sudah lama aku mengendalikan semuanya. Ardi dan aku hanya memuluskan rencana ini. Dan yang kamu sebut sebagai kehilangan itu adalah akibat dari semua keputusan bodoh yang kamu buat. Reza merasa seolah dunia benar-benar gelap. Ia baru menyadari bahwa segala hal yang ia anggap aman, semua yang ia kira adalah miliknya, ternyata sudah diambil oleh orang yang paling ia percayai, Dian, istrinya. Apa yang kamu lakukan, Dian? Kamu benar-benar menghancurkan hidupku? Teriak Reza, suaranya penuh dengan amarah dan kesedihan. Dian tidak menjawab. Ia hanya memandang Reza dengan tatapan dingin yang mengiris hati. Reza, selama ini kamu yang menipu dirimu sendiri. Kamu yang bermain-main dengan perasaan orang lain. Bermain-main dengan perusahaan dan hidup kita. Jadi jangan harap aku merasa kasihan padamu. Reza terdiam, terkejut dan hancur. Ia merasa seperti semua kebenaran yang ia sembunyikan kini terbongkar. Tanpa bisa berkata apa-apa lagi, ia merasa dipermalukan dan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Semua yang ia pikir bisa ia kendalikan, ternyata hanyalah ilusi yang mudah hancur. Reza merasakan kepanikan yang luar biasa menguasai dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, setiap detik seolah penuh dengan ketegangan yang tak bisa ia hindari. Rumah yang dulunya terasa seperti tempat perlindungan kini terasa seperti penjara yang mengurungnya. Ia sudah mencoba bertahan,
Tapi kini ia tahu bahwa semuanya telah berakhir. Setelah percakapan dengan Dian yang mengungkapkan semua kebenaran, Reza merasa terpojok dan bingung. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, perusahaannya, kepercayaan Dian, bahkan dirinya sendiri. Dalam keadaan panik, ia memutuskan untuk mencoba satu hal terakhir, meminta maaf. "Dian, tolong, dengarkan aku," teriak Reza, suaranya tercekat. Ia berlari mengejar Dian yang sedang menuju ke pintu. Dian tidak menoleh, langkahnya tetap tegas dan pasti. Seperti seseorang yang sudah mantap dengan keputusan yang diambilnya. "Apa yang bisa kamu katakan, Reza?" jawab Dian tanpa menoleh, suaranya dingin dan tajam. "Apa yang bisa membuatku percaya padamu sekarang?" Reza mengejarnya, mencoba meraih tangannya, tapi Dian dengan cepat menarik tangannya menjauh. Wajah Reza semakin pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku sudah hilaf, tapi itu semua sudah terlambat. Aku akan lakukan apa saja untuk memperbaikinya. Demi Tuhan, aku mohon." Dian berhenti sejenak, memandangnya dengan mata penuh kebencian dan kekecewaan. "Terlambat, Reza. Semua yang kamu lakukan selama ini, semua kebohongan, perselingkuhan, dan pengkhianatan, tidak akan bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata manis. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu percaya padaku?" Reza hampir menangis, suaranya bergetar. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Dian. Aku minta maaf, aku benar-benar menyesal." Namun, Dian hanya menghela napas panjang, suaranya masih penuh ketegasan. "Kamu tidak bisa memperbaikinya, Reza. Kamu sudah menghancurkan semua yang kita punya." Tanpa memberi kesempatan lebih lanjut, Dian melangkah ke meja dekat pintu dan mengambil berkas yang sudah disiapkan. Reza terdiam, perasaan cemas semakin menguasai dirinya. Dian membuka berkas itu, dan dengan tenang ia mulai menjelaskan. "Aku sudah menghubungi pengacara, Reza. Kamu pikir ini hanya soal perselingkuhan dan kehilangan perusahaanmu? Tidak. Aku sudah mengumpulkan bukti-bukti tentang semuanya. Tentang kamu, tentang Ardi, tentang semua transaksi mencurigakan yang kamu lakukan dengan uang perusahaan. Semua itu sudah cukup untuk membuatmu kehilangan segalanya." Reza terpaku, tubuhnya terasa lemas dan kehilangan arah. "Dian, tolong jangan lakukan ini," ucapnya dengan suara penuh ketakutan. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Jangan ambil semua harta kita." Dian mengangkat tangannya, menghentikan Reza yang masih berusaha memohon. "Aku sudah membuat keputusan, Reza. Aku menggugat cerai, dan aku akan mendapatkan hampir semua harta kita. Bukti yang aku kumpulkan sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu telah mengkhianati aku. Dan aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Reza merasa dunia seolah runtuh seketika. Ia ingin melarikan diri, namun ia tahu tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Dian, aku mohon, jangan. Aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku akan lakukan apa saja untuk memperbaikinya." Dian hanya memandangnya tanpa emosi. "Kamu sudah terlambat, Reza. Semua sudah selesai. Pengadilan akan segera memutuskan semuanya, dan kamu tidak akan bisa menghindari konsekuensinya." Reza merasa tubuhnya gemetar. Pikiran-pikiran kelam berlarian dalam benaknya. Ia tahu bahwa keputusan ini sudah final. Dian sudah mempersiapkan segalanya, dan ia tahu bahwa dia tak akan bisa melawan apa yang sudah direncanakan. Tangan Reza gemetar saat ia mencoba meraih Dian sekali lagi. Tetapi Dian menghindar dan berjalan menuju pintu. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan? Kamu bukan lagi pria yang dulu aku kenal, Reza. Kamu hanya pengecut yang terlalu sibuk dengan duniamu sendiri untuk peduli pada orang-orang di sekitarmu." Dengan langkah mantap, Dian membuka pintu dan menutupnya dengan suara keras. Reza terdiam di tempatnya, tak mampu bergerak. Hanya ada rasa kesedihan dan penyesalan yang menyiksa. Namun ia tahu, itu semua sudah tidak ada artinya lagi. Semua yang ia perjuangkan,
Semua yang ia coba selamatkan telah hancur dalam sekejap. Dian duduk di meja kerjanya yang besar, memandang keluar jendela yang memberikan pemandangan indah kota yang sibuk. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat dunia yang dulu ia anggap miliknya, namun kini terasa seperti kenangan yang jauh. Dunia yang dulu ia coba bangun bersama Reza kini telah hancur, tetapi Dian tahu bahwa ia telah bangkit, lebih kuat dan lebih mandiri dari sebelumnya. Setelah perceraian yang penuh dramatis dan kemenangan di pengadilan, Dian mengubah hidupnya secara drastis. Semua harta yang ia ambil dari Reza kini menjadi modal yang besar untuk memulai kehidupan baru. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan keahliannya dalam mengelola bisnis dan strategi untuk mendirikan perusahaan sendiri. Ia memanfaatkan aset yang diperolehnya, perusahaan, tanah, dan properti, untuk membangun kerajaan bisnis yang bahkan lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Kini, Dian duduk di kursi CEO perusahaan barunya, dengan berbagai proyek besar yang sedang berjalan. Ia dikelilingi oleh tim profesional yang sudah ia pilih sendiri, yang bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi. Setiap keputusan yang diambilnya selalu penuh dengan perhitungan matang, dan kesuksesan demi kesuksesan terus datang. Dian tahu bahwa ia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depannya dan impian yang telah lama ia pendam. Dalam perjalanannya, ia telah belajar banyak tentang kekuatan dirinya, tentang bagaimana mengatasi segala tantangan dan memanfaatkan peluang. Setiap langkah yang ia ambil kini didasari oleh keyakinan penuh bahwa ia mampu mengubah hidupnya sesuai dengan keinginannya. Pagi itu, Dian baru saja menyelesaikan rapat penting dengan investor yang sangat berpengaruh. Keputusan mereka untuk menanamkan dana besar dalam perusahaan barunya menjadi titik balik yang sangat penting. Ia merasa bangga, tetapi juga tidak bisa menahan senyum kemenangan yang kini terlukis di wajahnya. Saat berjalan keluar dari ruangan rapat, ia disambut oleh sekretarisnya yang tersenyum lebar. "Ibu Dian, laporan keuangan terbaru menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Proyek ekspansi yang Anda rencanakan akan berjalan lebih cepat dari yang kami targetkan." Dian hanya mengangguk, merasa puas. Ia tahu bahwa semua kerja keras dan pengorbanan yang ia lakukan tidak akan sia-sia. "Teruskan, kita akan menaklukkan pasar ini. Beritahu tim kita untuk segera memulai." Malam harinya, Dian duduk sendirian di sebuah restoran mewah, menikmati hidangan yang telah ia pilih dengan seksama. Lampu-lampu lembut dan suasana yang tenang memberikan rasa nyaman di hatinya. Ia menatap dirinya di cermin, mengenakan gaun malam yang elegan. Wajahnya terlihat lebih muda dan segar, tanpa beban yang dulu menghantuinya. Ia mengingat semua yang telah ia lewati, masa-masa penuh konflik dengan Reza, perselingkuhannya yang terbongkar, dan semua penghinaan yang pernah ia terima. Kini, semua itu hanyalah bagian dari cerita yang telah selesai. Dian merasa bahwa ia telah memenangi pertempuran terbesarnya, pertempuran untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Reza duduk sendirian di ruangan sempit yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan menjadi tempat tinggalnya. Dinding yang gelap, dengan cat yang mulai mengelupas, dan jendela yang berderit menahan angin, memberikan suasana yang suram di sekelilingnya. Ruangannya kini penuh dengan barang-barang bekas yang tak berharga, simbol dari kegagalan dan kebodohannya. Hanya ada suara detak jam di sudut ruangan yang terdengar seperti irama kehidupan yang perlahan-lahan menghilang. Ia menatap kosong ke arah meja kecil tempat secangkir kopi yang sudah lama dingin. Pikirannya terus berputar, merenungi segala kesalahan yang telah ia buat. Betapa ia dulu merasa begitu besar, begitu kuat dengan segala kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki. Namun kini, semua itu terasa seperti debu yang terbawa angin. Tidak ada lagi yang bisa ia banggakan. Tidak ada lagi yang peduli padanya. Pikiran-pikiran itu datang begitu cepat, menghantamnya dengan keras. Ia mengingat kembali bagaimana ia mengabaikan Dian, menghancurkan pernikahannya, dan memilih jalan perselingkuhan dengan Nadia. Ia tahu betul bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusannya sendiri. Namun, penyesalan itu datang terlambat.
Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan semuanya. Perusahaannya sudah diambil alih, uangnya telah habis, dan ia kini hanya tinggal seorang pria miskin tanpa masa depan yang jelas. Reza meraih gelas kopi yang sudah tidak terasa hangat itu, lalu meneguknya sedikit. Rasa pahitnya mengingatkan pada kenyataan yang harus ia hadapi. Di luar sana, dunia terus berjalan tanpa dirinya. Sementara itu, ia hanya bisa terjebak dalam bayang-bayang penyesalannya yang tak kunjung usai. Ia mulai merenung, mengingat masa-masa indah saat bersama Dian, ketika mereka masih memiliki segalanya. Namun, ia terlalu sibuk dengan egonya dan kesenangannya sendiri, hingga akhirnya kehilangan wanita yang begitu setia dan mencintainya. Dian, yang kini telah bangkit dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri, jauh melampaui dirinya. Ia tahu bahwa Dian sudah benar-benar lepas dari dirinya, dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Dian tidak lagi peduli padanya. Namun yang lebih menyedihkan lagi, Nadia, wanita yang ia anggap bisa memberinya kebahagiaan, ternyata tak lebih dari sekadar parasit. Nadia telah meninggalkannya begitu saja setelah sumber uang yang selama ini ia andalkan mengering. Reza mendengar kabar bahwa Nadia kini kembali mengejar pria-pria kaya lainnya, mencari om-om baru untuk dijadikan korban berikutnya. Begitu mudahnya ia melupakan Reza, seperti halnya Reza melupakan banyak hal yang lebih penting dalam hidupnya. Nadia tidak pernah benar-benar mencintainya. Semua yang ia inginkan hanya uang dan kemewahan. Reza terdiam dalam keheningan, matanya kosong. Ia merasa hampa, tak memiliki arah atau tujuan. Tidak ada lagi yang mengharapkannya. Semua hubungan yang ia bangun kini runtuh, meninggalkan dia dalam kegelapan. Tidak ada sahabat yang datang menolong. Tidak ada keluarga yang peduli. Ia hanya seorang pria yang terjebak dalam kesalahan-kesalahan masa lalu, yang tak bisa ia perbaiki. Reza mencoba menenangkan dirinya, namun semua usaha itu sia-sia. Setiap kali ia menutup matanya, bayangan Dian dan kehidupannya yang dulu bahagia terus menghantuinya. Ia tahu bahwa kini semuanya sudah berakhir, dan tidak ada kesempatan kedua. Apa yang tersisa hanyalah penyesalan yang menghancurkan. Ia menundukkan kepalanya, merasakan beban berat yang menekan dadanya. Bahkan untuk menangis pun ia merasa tidak pantas. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia sudah kehilangan semuanya. Dari luar jendela, suara kendaraan yang lalu lalang mengingatkannya bahwa dunia terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Semua orang yang ia kenal kini memiliki hidup mereka sendiri, menjalani hari-hari mereka dengan tujuan yang jelas, sementara dirinya terjebak dalam kegagalan dan penyesalan yang tak berkesudahan. Reza tidak tahu berapa lama ia akan bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Namun satu hal yang pasti, ia sudah terlalu jauh tenggelam dalam kesalahan-kesalahan yang ia buat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza merasa benar-benar sendirian, tanpa harapan.